Oke ya, selamat pagi, siang, sore, atau malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi ya di mata kuliah energi dan listrik pertanian untuk minggu kedua ya. Di mana untuk minggu kedua ini saya akan memberikan materi tentang konversi energi. Baik, oke ya, hari ini minggu kedua ya, kita akan membahas tentang konversi energi, apa aja yang dimaksud dengan konversi energi dan apa-apa saja yang bisa dikonversi ya, bentuk-bentuk energi yang seperti apa. Baik ya, sebelum masuk ke konversi energi ya, kita sedikit lagi membahas lagi, mengulang lagi tentang apa itu energi fosil ya. Jadi, seperti yang sudah kita jelaskan di minggu sebelumnya, yang dimaksud dengan energi adalah kuantitas yang dapat diamati, yang dimengerti sebagai kemampuan dari suatu sistem fisik untuk melakukan kerja terhadap sistem fisik yang lain, ya. Jadi, di sini disebutkan sebagai kuantitas, artinya adalah suatu besaran yang dapat diukur. Jadi, energi itu bisa diukur, seperti itu. Dan fosil itu berasal dari bahasa Latin yaitu fossa, yang berarti bahan galian ya, atau fosil yang merupakan tubuh organisme baik itu maupun kepingan yang disebut sebagai body fosil, sedangkan fosil yang merupakan jejak organisme disebut res fosil, ya, seperti itu. Nah, adapun untuk macam-macam energi fosil sendiri itu yang, sering kita ketahui dan, selama ini yang sudah kita kenal di antaranya adalah minyak bumi ya, kemudian ada batu bara dan gas alam. Ini adalah 3 bentuk, sumber energi yang berasal dari fosil, seperti itu ya. Kemudian, berikutnya adalah proses separasi ya di sini. Apa yang dimaksud dengan proses separasi? Proses separasi adalah proses bagaimana mengolah dari minyak mentah menjadi bentuk, eee, apa ya, bentuk fraksi-fraksi produk turunan dari minyak mentah tersebut seperti, aspal, kemudian bensin, kemudian ada aftur, kemudian ada solar ya, minyak solar atau minyak diesel, kemudian juga ada minyak tanah, oil, dan lain sebagainya ya. Jadi proses separasi ini, menggunakan model seperti ini ya, model, apa ya, bisa dikatakan sebagai, kolom fraksinasi bertingkat ya, seperti ini, yang dipisahkan berdasarkan titik, didihnya, seperti itu, ya, ke dalam, pipa furnace ya, dengan suhu sampai, kurang lebih 350 derajat, ya. Kemudian minyak mentah yang sudah dipanaskan tersebut kemudian masuk ke dalam kolom fraksinasi pada bagian flash chamber ya di sini, kemudian untuk menjaga suhu dan tekanan dalam kolom maka dibantu pemanasan menggunakan steam ya atau uap panas. Kemudian, ini juga, sama seperti sebelumnya ya. Kalau kita lihat di sini dari berbagai jenis titik didih ya, kita bisa dapatkan beberapa produk turunan dari minyak mentah ya, dari crude oil di sini kemudian dipanaskan ya pada kolom destinasi ya. Kemudian di sini ada beberapa proses lanjutan sehingga kita bisa mendapatkan, eee, di antaranya adalah gas ya, ada gasolin ya, ada kerosin ya, ada, eee, lubricating oil ya atau minyak pelumas dan lain sebagainya. Jadi, produk-produk turunan itu memang berasal dari minyak mentah yang sudah, difraksinasikan atau dipisahkan berdasarkan, titik didihnya ya. Kemudian ada batu bara ya, apa ya yang dimaksud dari batu bara dan dari mana batu bara itu didapatkan ya. Jadi batu bara itu adalah batuan sedimen yang dapat terbakar yang terbentuk dari endapan organik ya. Utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan ya. Unsur-unsur utamanya terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen ya. Jadi batu bara juga memiliki sifat-sifat fisika dan kimia yang kompleks yang dapat ditemui dalam berbagai bentuk ya. Kemudian berdasarkan tingkat proses pembentukannya yang dikontrol oleh tekanan, panas, dan waktu, batu bara biasanya dibagi menjadi 5 kelas ya, berdasarkan waktunya, waktu, prosesnya sehingga semakin, tua batu bara itu biasanya semakin bagus ya.
karena nilai kalornya juga semakin tinggi ya. Kemudian nilai kadar airnya juga rendah, kemudian unsur karbonnya juga tinggi ya. Biasanya warnanya juga lebih pekat seperti itu. Kemudian yang paling tinggi itu adalah antrasit ya. Ini antrasit adalah kelas batu bara tertinggi dengan warna hitam berkilauan ya, mengandung unsur antara 86% sampai 96% karbon. Sisanya itu adalah air ya, sedikit sekali. Kemudian ada bituminus yang mengandung 68 hingga 86% karbon dan berkadar air 8 sampai 10%. Ini banyak sekali ditemukan di Australia. Jadi ini katakanlah seperti grade 2 gitu ya. Kalau grade satunya yang antrasit tadi. Kemudian ada subbituminus yang mengandung sedikit karbon dan banyak air. Sehingga batu bara yang jenis subbituminus ini bisa dikatakan sebagai grade rendah gitu ya. Sehingga kalau dijual di pasaran itu juga harganya paling murah. Kemudian ada lignit ya, batu bara coklat ini juga sangat sedikit ya kadar karbonnya ya, cuma 35 sampai 75%. Kemudian berikutnya gambut ya. Jadi gambut itu juga bisa dikatakan batu bara cuma masih muda sekali. Kalau dia sudah terproses jutaan tahun setelahnya ya mungkin bisa jadi batu bara yang lebih keras. Jadi seperti ini ya proses pembentukan batu bara yang kita bisa lihat dari awalnya dari tumbuhan, kayu dan sisa-sisa limbah organik ya, terutamanya adalah tumbuhan. Kemudian dia selama waktu yang sangat panjang ya, ribuan bahkan jutaan tahun ya mengalami proses perubahan fisik maupun kimia yang diakibatkan oleh temperatur, suhu, kelembapan, panas, hujan dan lain sebagainya ya sehingga eh, dia menjadi keras itu ya. Kita lihat di sini awalnya adalah pit, kemudian menjadi lignit, kemudian semakin lama dia menjadi subbituminus, kemudian semakin lama dia jadi bituminus, kemudian yang paling lama itu adalah antrasit ya. Kemudian kalau ini lebih lama lagi jadi apa Pak ya? Saya pernah baca itu lebih lama lagi batu bara itu akan menjadi intan berlian gitu ya. Semakin lama semakin keras dan menjadi material yang paling keras yang ada di muka bumi, yaitu berlian. Ya, yang harganya sangat mahal. Kemudian untuk pemanfaatan batu bara ya yang biasa kita ketahui adalah untuk pembangkit tenaga listrik ya, itu yang menjadi penyumbang listrik terbesar di Indonesia, yaitu kita masih sangat bergantung pada keberadaan PLTU di mana PLTU itu bahan bakarnya batu bara gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pembuatan karbon aktif. Kemudian dipakai juga untuk industri semen, industri baja dan besi, gas amonia, serat karbon dan lain sebagainya. Ya, ini memang batu bara ini produk turunannya cukup banyak. Ya. Kemudian setelah batu bara kita beralih ke gas alam ya. Jadi gas alam di sini apa ya? Gas alam ini didapatkan dari beberapa cara, yaitu ada di ladang minyak ya, kemudian dari tambang batu bara dan ladang gas bumi ya. Ketika gas yang kaya dengan metana diproduksi melalui pembusukan oleh bakteri anaerob dari bahan-bahan organik selain dari fosil, maka dia sebut biogas. Ya, sumber biogas dapat ditemukan di rawa-rawa ya, kita bisa proses sendiri dari bahan baku kotoran hewan ya. Kita masukkan ke dalam digester, kemudian kita bisa tangkap di sana, kita bisa gunakan perangkap untuk mengumpulkan gas metannya ya, kemudian kita bisa manfaatkan untuk keperluan memasak dan lain sebagainya. Kemudian untuk pemanfaatan gas alam sendiri ya, antara lain sebagai pembangkit listrik tenaga gas ya, bisa digunakan di daerah-daerah pulau-pulau terpencil ya, itu biasanya menggunakan PLTG ya. Setahu saya di Sabang itu menggunakan PLTG, kemudian beberapa di Pulau Bali juga masih menggunakan PLTG. Kemudian untuk bahan bakar industri ya, kemudian untuk bahan bakar kendaraan bermotor ya. Kemudian ada juga untuk kebutuhan rumah tangga ya. Kemudian untuk gas alam juga bisa digunakan sebagai bahan baku pabrik pupuk ya, petrokimia, metanol, bahan baku plastik ya, ada LDPE, LLDPE, HDPE, PE, PVC dan lain sebagainya, di mana ternyata produk-produk plastik itu ya asalnya dari gas alam ya. Jadi eh, tidak heran kalau kita ingin merecycle ya limbah-limbah plastik, itu salah satunya adalah kita
recycle lagi menjadi gas ya dengan cara kita apa ya, kita panaskan gitu ya. Kita panaskan kemudian gas yang dihasilkan itu kita kondensasi ya sehingga dia berubah menjadi minyak kembali. Kemudian gas alam juga bisa digunakan untuk komoditas ekspor dalam bentuk liquefied natural gas ya, atau LNG. Kemudian ini satuan dalam perminyak bumian ya, satuannya barel ya, atau 159 liter ya. Ini adalah apa? Satuan dari Amerika ya. Kemudian ada US gallon ya, 3,78 liter. Kemudian ada 1 liter itu 1 desimeter kubik ya. Atau kalau dalam air itu 1 kilogram ya 1 liter kalau untuk air ya. Tapi kalau untuk minyak itu beda lagi. Tapi karena liter itu adalah satuan volume ya, jadi setara dengan 1 desimeter kubik. Kemudian untuk satuan energi ya satuannya adalah joule, itu adalah satuan internasionalnya ya. Diambil dari penemunya ya James Prescott Joule yang diambil dari satuan unit yang didefinisikan sebagai besarnya energi yang dibutuhkan untuk memberi gaya sebesar 1 Newton sejauh 1 meter. Jadi kalau teman-teman di sini punya apa ya, punya beban kemudian Anda mendorong sebesar 1 Newton sejauh 1 meter itu berarti energi yang digunakan itu adalah sebesar 1 Joule ya, atau sama dengan 1 Newton meter. Kemudian 1 Joule itu sama dengan 107 IRG ya, kemudian ada 6,24 sekian elektron volt ya, atau 0,239 kalori ya, biasanya dibulatkan jadi 0,24 ya. Kemudian setara dengan 2,778 kali 10 pangkat minus 4 watt hour ya. Jadi biasanya untuk energi listrik ya. Jadi satuan energi itu cukup banyak ya, cukup bervariasi. Yang penting adalah bagaimana kita menempatkannya dengan tepat ya. Jadi misalnya kita diminta untuk mengukur satuan berapa ya energi listrik yang dibutuhkan gitu ya. Ya alangkah baiknya tidak menggunakan satuan kalori. Pakai aja watt hour itu kan. Itu yang lebih umum. Kalau pakai kalori ya bisa sih, ya boleh juga gitu. Cuma kurang ini aja, kurang umum gitu ya. Dan lain sebagainya. Ya ada juga BTU ya, British Thermal Unit, biasanya digunakan untuk energi panas gitu ya. Kemudian untuk konsep efisiensi energi bisa kita lihat pada bagian berikut ya, di mana energi yang diberikan atau energi input yang masuk ke dalam suatu sistem ya, di sini digunakan untuk mengkonversi, misalnya ada energi conversion device ya, misalnya ya motor gitu ya, kita punya sepeda motor, energi inputnya apa? Bensin ya. Kemudian energi outputnya apa ya? Energi outputnya gerak ya, energi outputnya gerak ya. Kita bisa menggunakan motor itu untuk bergerak ya sejauh berapapun yang kita mau. Artinya apakah semuanya energi 100% energi input itu akan menjadi 100% energi gerak? Ternyata tidak ya. Ternyata ada konversi energi di sini. Ternyata ada beberapa energi yang dirubah menjadi bentuk lain, misalnya panas ya, kemudian asap dan lain sebagainya. Itu adalah efisiensinya gitu ya. Jadi kalau kita ditanya berapa efisiensi energi dari bensin yang digunakan untuk menggerakkan sebuah motor ya, tidak mungkin 100% digunakan untuk gerak. Sisanya akan hilang dalam bentuk panas dan lain sebagainya. Biasanya panas ya, sehingga kita bisa hitung berapa efisiensi energi, misalnya dari energi output yang dihasilkan, misalnya gerak itu ya berapa energinya, energi mekanisnya dibagi dengan energi input, ya energi bensinnya berapa banyak, berapa kalori energi bensinnya. Nah dari situ kita bisa hitung berapa efisiensinya, gitu ya. Kemudian bisa kita lihat di sini ya energi conversion device-nya, misalnya untuk electric heater atau heater pemanas itu energi inputnya adalah listrik. Kemudian energi outputnya adalah energi panas gitu ya. Sehingga kita bisa ukur berapa efisiensinya nanti. Kemudian ada baterai, yaitu dari energi kimia menjadi energi listrik.
Kemudian ada furnace ya, dari energi kimia menjadi energi panas. Kemudian ada mana ini? Silicon solar cell ya, dari solar energi ya, energi matahari berubah menjadi energi listrik dan lain sebagainya. Ya, jadi semua bentuk-bentuk energi yang kita gunakan, yang kita manfaatkan, termasuk lampu yang kita nikmati saat ini, sejatinya adalah konversi dari bentuk energi yang panjang gitu ya. Misalnya dari Malang ini, lampu dari Malang ini listriknya dari bendungan PLTA Tsunami misalnya. Sutami, sorry. Karangkates itu kan ya berasal dari gerakan air, kemudian ada beda ketinggian, ada energi potensial di situ, kemudian ada energi mekanik untuk memutarkan turbin, kemudian dikonversi generator, generator menghasilkan listrik, kemudian listrik menjadi cahaya lampu. Artinya kan awalnya ini adalah energi gerak atau energi dari air kan gitu ya. Kemudian dirubah menjadi cahaya. Ya, semuanya adalah bentuk konversi energi. Kemudian ya ini ada contoh gitu ya konsep efisiensi energi. Bisa dibaca di sini ya, sebuah motor elektrik mengkonsumsi daya 100 watt ya, di mana untuk menggerakkan 90 watt untuk power mekaniknya ya, berapa efisiensinya. Ya kita bisa hitung di sini. Useful energy output, energi outputnya tadi 90 watt ya, energi inputnya 100 watt. Berarti kita bisa hitung 90 dibagi 100 ya, sekitar, bukan sekitar sih, ya 90%. Jadi apa ya, efisiensi dari motor listriknya adalah 90%. Kemudian ini juga ada ya sebuah gas furnace ya, memiliki efisiensi 75%. Berapa banyak ya British thermal unitnya atau energinya yang digunakan untuk memproduksi dari 1000 BTU dari natural gas. Ya, dari sini kita juga bisa hitung ya. Useful energy output sama dengan energi input dikalikan efisiensi. Tadi efisiensinya 75% ya, dibagi ke 100 BTU ya, berarti itu adalah chemical energinya, karena 75/100 itu adalah 75% dari 1000 BTU dari gas alamnya ya. Berarti di sini didapatkan 750 BTU untuk thermal energy. Kemudian ini juga ada ya, pada bungkusan sebuah biskuit terdapat tulisan karbohidrat 10 kilokalori. Berapa julkah energi yang tambah energi yang diperoleh tubuh jika biskuit tersebut dimakan. Ya, misalnya efisiensi pencernaan kita 60%. Ya udah, 10 kilokalori itu sama dengan berapa ini? 4.186 Joule ya, dikalikan 10. Berarti 41.860 Joule. Kemudian kita tinggal kalikan 60%. Berarti itu adalah energi yang diperoleh. Kemudian ini TV dipasang pada tegangan 220 volt, arus listrik yang mengalir 0,25. Berapa energi yang digunakan TV selama 1 jam? Ini juga bisa kita hitung. Ya, oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk materi yang kedua tentang energi dan listrik pertanian, yaitu materi konversi energi. Baik, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.